Tanggal 6 Agustus 1945 adalah hari di mana pembalasan Amerika terhadap penyerangan Jepang di Pearl Harbor. Bom yang dinamai sebagai Little Boy tersebut mengenai kota Hiroshima dan menghancurkan ribuan gedung serta melayangkan beberapa ratus ribu nyawa orang Jepang. Melihat Jepang masih belum menyerah kepada sekutu, Amerika menjatuhkan bom keduanya yang diberi nama Fat Man ke Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah bom kedua tersebut dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang kali ini menyerah tanpa syarat kepada sekutu 16 jam kemudian. Lalu semua tentara yang ada di tanah jajahan mereka akan ditarik kembali ke Jepang, termasuk yang ada di Indonesia. Melihat kesempatan ini, Soekarno pun menggunakannya untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang membuat Indonesia memasuki masa kemerdekaannya. Berikut beberapa peristiwa yang terjadi setelah proklamasi dikumandangkan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, mengesahkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan. Yang kedua, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia yang menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Yang ketiga ialah penetapan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah mufakat. Dan masih banyak hal lagi yang terjadi setelah proklamasi Indonesia, yaitu pembentukan kementerian, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, dan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan masih banyak hal lainnya. Pertempuran di Surabaya diawali dengan kedatangan Brigade Divisi India ke-23 Tentara Sekutu di bawah komando Brigadir Jenderal AWS Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Kedatangan mereka disambut baik dengan warga Indonesia, tapi setelah diketahui bahwa pasukan Belanda membonceng bersama mereka, yaitu Nika, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Jenderal AWS Malabi tewas dalam bentrokan ini. Hal ini mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Pasukan baru tersebut berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal R.C. Manser. Pada puncaknya, yaitu tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum ke rakyat Indonesia. Batas ultimatum tersebut adalah jam 6, tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan karena dianggap sebagai penghinaan kepada pejuang Indonesia. Pada 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar melibatkan 3.000 pasukan, sejumlah pesawat tempur, tank, dan kapal perang. Tentara Inggris mengira perlawanan rakyat Surabaya dapat ditaklukkan dalam beberapa hari. Namun di luar dugaan tentara Inggris, para pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama pendiri dari para kiai dan ulama terus menggerakkan semangat perlawanan perjuangan Surabaya hingga perlawanan terus berlanjut berhari-hari, bahkan berlangsung beberapa minggu.
Setelah pertempuran yang sangat lama, kota Surabaya berhasil dikuasai oleh tentara sekutu. Namun pertempuran Surabaya telah menjadi simbol nasional atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Untuk itu, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 22 Desember 1948, PBB mengadakan sidang untuk mengatasi agresi militer Belanda dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang diketuai oleh Merle Kohran. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Ides, Jakarta, yang berisikan tentang kesepakatan untuk pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, turut serta dalam konferensi meja bundar. Dan untuk pihak Belanda dinyatakan kesediaan untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah dikuasai oleh Republik Indonesia, bersumpah untuk bersungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan kembali ke dalam NKRI. Setelah itu, Indonesia memasuki masa demokrasi baru, yaitu masa demokrasi parlementer.